Segmen Money Talks bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nixon LP Napitupulu selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN. Apa kabar? Selamat siang Pak Nixon. Baik Mbak Iva. Ya Pak Nixon, baru-baru ini kita ketahui BTN baru saja melaunching logo barunya ini sebagai langkah untuk rebranding ya Pak Nixon. Tapi mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang dan mengapa baru dilakukan sekarang. Makasih Mbak Iva. Makasih. Memang ini seru ya, kita ke background dulu kali Mbak ya. Kita itu sejak 2019 sebenarnya sudah lakukan satu proses transformasi fase 1. Di mana di transformasi ini kita lakukan banyak perubahan sebenarnya. Perubahan bisnis proses, perubahan pengelolaan kepegawaian, perubahan budaya, segala macam teknologi lagi yang paling banyak, digitalisasi gitu ya. Kita habis transformasi, ada COVID, ada apa segala macam waktu itu. Jadi transformasi ini banyak banget, yang pasti intinya adalah merubah BTN menjadi jauh lebih baik. Karena waktu 2019 kita kan ada masalah gitu ya. Dan di portofolio kami juga waktu itu banyak jatuh. Pelan-pelan kita perbaiki, cara bisnisnya kita perbaiki, dan perubahannya waktu kita pakai konsultan besar yang ngasih kita advice tentang banyaknya perubahan. Nah memang hari ini kita lihat kondisinya sudah jauh berubah dibanding 2019. Budayanya, tim juga sudah jauh lebih melayani. Kalau kita bilang melayani KPR harus 3 hari, ya harus 3 hari. Jangan 3 hari, datanya di skip-skip ternyata 17 hari gitu ya, orang baru cari gitu. Nah ini benar-benar real kita ciptakan, kalau yang ini 3 hari, ini 5 hari, ini harus 3 hari, ini 5 hari. Dan kita juga lagi benahi lagi misalnya sistem antrian kayak gitu. Jadi kita nggak ingin ada, kedepannya ada antrian melebihi jam maghrib gitu. Karena akad kadang-kadang kan sehari itu bisa ribuan Mbak. Karena di BTN itu mengakadkan KPR itu bisa 200.000 sampai 300.000 setahun. Let's say 200.000, kita punya cuma 220 hari kerja dalam satu kalender, itu bisa hampir 1.000 sehari. Jadi memang ya akad itu kan nggak gampang ya, nggak kayak transaksi transfer cepat gitu ya, bisa online. Ini kan nggak, tetap ada kertas-kertas yang harus dia tanda tangani dengan notary dan sebagainya. Nah ini prosesnya kita coba perbaiki terus jadi lebih baik. Balik ke pertanyaan, lalu apa hubungannya sama logo gitu ya? Kenapa BTN tiba-tiba iseng merubah logo gitu ya? Simple aja, perubahan itu semua kan mesti ada wujud simbolnya. Mesti ada simbol yang mewujudkan bahwa kita ini memang sedang berubah. Dan transformasi ini nggak berhenti di sini aja. Transformasi kedua nanti kita juga lakukan gitu setelah ini. Nah logo itu is a symbol of perubahan yang terjadi di BTN. Nah simbolnya memang kita udah pilih ya, di layar TV dari tadi juga ada gitu ya. Simbolnya itu dulu namanya Bank BTN gitu ya. Di tengah-tengahnya ada semacam logo, kita istilahnya kayak sarang tawon gitu ya. Tapi itu maksudnya rumah, desain rumah. Nanti kata-kata banknya nggak ada lagi, simbol rumahnya juga memang kita take out, jadi lebih simpel, BTN. Warnanya dynamic blue, menunjukkan warna yang dinamis. Kita sekarang juga udah serve non KPR, ya. Jadi beberapa segmen kita masuk. Misalnya gini, dulu kita hanya ngasih KPR. Setelah didapat KPR, kita pindah lagi cari perumahan lain, kasih KPR lagi yang baru. Setelah ini selesai perumahannya, kita pindah lagi cari yang baru. Nah, yang pertama tadi kita kasih KPR, 5 tahun kemudian sebenarnya dia punya kebutuhan transaksi. Dia punya kebutuhan untuk katakanlah renovasi rumah, karena anaknya jadi 2, butuh 1 kamar. Dulu anaknya panas pakai kipas angin, dia pengen pakai AC juga buat anaknya misalnya. Jadi butuh pembiayaan juga sebenarnya. Nah itu dulu nggak disentuh sama BTN. Karena BTN itu fokusnya di KPR saja. Nah sekarang kita kebutuhan transaksi keluarga. Beyond KPR. Jadi ini udah beyond KPR. Transformasinya juga ke sana. Nah seringkali terjadi nasabah kita kasih KPR tahun ke-4, tahun ke-5 ketika butuh, kenanya dipinjol. Dan kenanya yang suku bunganya mahal. Jadi kasihan, akibatnya financial dia terganggu. Akibatnya angsuran KPR pun terganggu. Nah ini banyak sekali terjadi karena anak-anak kita mindsetnya KPR saja.
Ya. Nggak lihat case bahwa nasabahnya ini udah megap-megap gitu loh. Ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak. Satu, kedua kebutuhannya nasabah sendiri masih banyak gitu ya. Tadi saya bilang orang Indonesia itu begitu beli rumah karena kebutuhan setelah menikah. Setelah punya anak, kebutuhannya pasti naik. Dapurnya masih tadinya 1 kali 2 meter, mungkin dapurnya agak ditambahin atau di keramik gitu ya dan sebagainya. Kebutuhan itu pasti ada. Kemudian ruang belajar anaknya, tadinya di kamar numpang sama bapak ibunya, jadi dibuatin kamar ada ruang belajar. Kebutuhan itu pasti ada, Mbak. Nggak bisa enggak. Karena itu seiring dengan perubahan kehidupan. Nah, kita harusnya ngikutin itu. Nah, transformasi yang kami lakukan di layanan adalah merubah mindset KPR saja menjadi kebutuhan keluarga. Nah, simbol Lomgo ini melambangkan itu. Jadi gambar rumahnya makanya kita tidak ada lagi. Jadi semua kebutuhan keluarga itu kita layani. Kemudian hurufnya huruf kecil. It's a symbol of humble. Kita melayani, gitu ya. Kita melayani dan apa namanya ya? Ya huruf kecil gitu. Kita kecil, kita bagian dari yang melayani. Oke, artinya secara filosofis memang sudah tergambar begitu ya Pak Betul, dari logo yang baru. betul. Tapi mungkin bisa digambarkan lagi lebih dalam. Tadi kurang lebih terlihat begitu ya seperti apa dari Bank BTN ini juga artinya melihat prospek-prospek ke depannya begitu. Tapi mungkin bisa digambarkan juga lebih lanjut seperti apa sebetulnya Pak Nixon. Ya tadi prospeknya banyak banget ya. Saya tadi kasih contoh misalnya pay later saja. Ya, pay later, buy now, pay later gitu ya. Orang jadinya banyak kepinjol, kejebak dengan suku bunga yang sangat mahal. Dan itu berita itu udah banyak banget. Bahkan dampak sosialnya juga udah banyak dibahas di mana-mana. Ini pasti udah pada paham lah. Mungkin anggota keluarga kita juga ada yang kena, teman kita ada yang kena, itu sosial problemnya banyak. Nah, tadi salah satunya adalah memang kesalahan kami juga di masa lalu, nggak mengerti kebutuhannya nasabah kita. Gitu ya. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah mendata nasabah kita yang sudah ngambil KPR sekian tahun, 5 tahun misalnya masih lancar. Hari ini kita punya 600.000 customer, Bu, yang sebenarnya punya kebutuhan itu. Yang penting buat mereka adalah prosesnya cepat, biayanya murah. Dan agunannya juga yang rumah tadi awal tuh, makin tua kan makin mahal rumah. Belum pernah ada rumah makin tua makin murah. Karena kawasannya jadi kawasan ramai gitu ya. Menyebabnya itu kan kawasan. Nah, begitu agunannya naik, sebenarnya dia bisa tanpa tambahan agunan memiliki tambahan fasilitas untuk kebutuhan dia tadi. Tadi renovasi rumah, nambah kamar, nambah dapur gitu. Nah, itu yang kami coba deketin lagi. Jadi ke pay later. Belum kita ngomong misalnya kebutuhan transaksi bulanannya. Iuran, perumahan, uang listrik, air, dan seterusnya. Itu kita pakai mobile banking. Dulu vehicle-nya kan cuma ke cabang gitu ya, sekarang pakai anything in mobile today, mobile first. Itu juga perubahan. Jadi kita syaratkan sekarang nasabah kita all transaksinya di mobile. Bayar listrik, bayar iuran, kemudian bayar air dan bayar iuran televisi kalau dia TV berbayar dan sebagainya. Oke, artinya tadi kurang lebih apa yang dijelaskan oleh Pak Nixon sebetulnya tergambar ya Pak filosofinya ini dalam logo yang baru ya Pak Nixon. Nah tapi kemudian setelah adanya logo baru ini ke depannya apa lagi? What's next begitu Pak Nixon? Dan di satu sisi tujuan dari adanya logo BTN yang baru tersebut itu seperti apa? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas? Ya ini sebenarnya kita mau ngasih tahu kita nih the new identity represents bahwa kita nggak cuma KPR. Kita beyond KPR. Ya memang KPR bisnis utama kami. Tapi itu tadi, kalau nggak kita lakukan banyak perubahan, banyak layanan, tambahan layanan, maka akan jadi masalah juga di KPR-nya. Tadi saya bilang, kalau dia kena pinjol, KPR-nya juga jadi rusak. Ya kan? Nah, kemudian juga kalau dia nggak bisa bayar pakai digital transaction, nggak bisa pakai mobile, maka dia akan pindah ke bank lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini this is new identity ke masyarakat Indonesia. Kita lakukan perubahan, servis kita sekarang juga persis seperti bank-bank lain menyeluruh.
dan kita bisa juga melayani kepentingan-kepentingan transaksi keluarga. Oke, baik, Pak Nixon, masih banyak yang bisa kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam segmen Money Talks. Kami akan kembali sesaat lagi.